Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Tatang Kreator. Di channel ini kita akan banyak belajar tentang bagaimana menjadi seorang YouTuber pemula. Jadi di video kali ini kita akan membahas terkait dengan update dari YouTube. Ya, jadi teman-teman di awal 2023 nanti kita bisa mengajukan monetisasi tanpa harus 4.000 jam tayang. Kenapa bisa seperti itu? Ini merupakan salah satu update yang dilakukan oleh pihak YouTube sendiri terkait dengan video short. Nah, jadi teman-teman yang kemungkinan sudah mendapatkan informasinya melalui email dan bahkan beberapa tutorial atau channel tutorial yang sudah membahas hal tersebut. Nah, jadi ini merupakan salah satu komitmen yang diluncurkan oleh pihak YouTube sendiri agar bagaimana kreator-kreator pemula itu nantinya berkembang tanpa harus 4.000 jam tayang. Dalam artian bahwa nantinya ada banyak jalan yang bisa dipilih oleh kreator itu sendiri untuk berkembang di YouTube. Nah, tinggal bagaimana teman-teman menyikapi perubahan tersebut. Nah, jadi tentunya buat teman-teman yang ingin menikmati perubahan tersebut atau update tersebut, nah, saya sarankan mulai dari sekarang membuat konten yang terkonsep, khususnya pada video short yang teman-teman upload di channelnya ya. Karena ke depan akan banyak kemudahan yang disiapkan oleh YouTube itu sendiri. Nah, jadi saya sendiri meninggalkan channel lama dan membangun sebuah channel baru seperti ini teman-teman ya. Karena memang ada beberapa hal yang menyebabkan hal tersebut sehingga harus beralih konten seperti ini. Yang pertama adalah ketika mungkin saya dulu membuat konten itu tidak sesuai dengan passion saya. Sehingga ketika kita memproduksi sebuah konten maka terkadang buntu atau berhenti di tengah jalan. Nah, jadi saya sarankan buat teman-teman yang ingin berkembang dengan YouTube agar membuat sebuah konten yang ringan. Nah, kalau kita melihat video-video yang diupload oleh Insan Tutor, mungkin selang beberapa menit ada lagi notifikasi yang masuk seperti itu. Jadi di sini kita bisa belajar bahwa semakin sering mengupload video yang terkonsep, bisa jadi nantinya akan banyak mendapatkan rekomendasi. Karena begini teman-teman ya, kalau misalnya kita di YouTube hanya mengejar subscriber, itu kita akan capek sendiri. Dan itu sudah pernah saya alami ketika membangun channel sebelumnya. Nah, mungkin hari ini kita bisa share video ke platform media sosial lainnya. Akan tetapi, coba kita lihat teman-teman, sampai kapan kita bisa share? Menurut analisa saya, di channel sebelumnya, bahwa ketika sudah share, mungkin penontonnya akan naik 10, 12, bahkan sampai 50 seperti itu. Akan tetapi setelah berhenti share, maka video tersebut berhenti untuk tayang. Atau bisa dikatakan tidak ada penonton sama sekali. Nah, bisa jadi kita sendiri yang merusak algoritma yang ada pada video kita. Jadi saran saya, ketika teman-teman memang berniat untuk berkembang dengan YouTube, maka sebaiknya teman-teman menghasilkan subscriber dan jam tayang itu secara organik. Karena gini, 1000 subscriber itu hanya merupakan persyaratan utama teman-teman untuk mengajukan monetisasi. Nah, kita harus berpikir bagaimana setelah monet. Apakah kita mampu mendapatkan $10 untuk verifikasi akun? Ya, dalam hal ini pencairan seperti itu. Nah, bisa jadi ketika penonton yang datang, subscriber yang datang itu tidak secara organik, nah bisa jadi ini akan sulit kita capai. Nah, itu menurut pengalaman saya sendiri sih teman-teman ya. Nah, tergantung teman-teman bisa komen di kolom komentar juga bagaimana menurut yang pernah dialami begitu. Karena yang saya share di sini adalah pengalaman saya ketika membangun channel sebelumnya. Dengan adanya kemudahan-kemudahan yang diberikan YouTube nantinya di awal 2023, maka saran saya mungkin menjadi saran juga buat diri saya pribadi agar membuat konten yang terkonsep dan maknanya jelas ya teman-teman, sehingga nantinya subscriber kemudian jam tayang itu seiring naiknya. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin belum tahu terkait dengan update ini, bisa mencari informasi terkait dengan update video short ini. Ada banyak konten kreator yang sudah membahas ini, dan bahkan setiap channel itu ada email atau pemberitahuan yang masuk.
Nah, tetapi di sini teman-teman yang emailnya itu adalah email bahasa Inggris ya. Saya kurang tahu kalau di teman-teman mungkin ada settingannya seperti itu. Nah, jadi untuk mengetahui itu saya melakukan translate di Google Translate ya. Jadi makanya tahu sedikit bagaimana perubahan itu nantinya akan terjadi. Nah, beberapa pengalaman saya juga pernah mengelola salah satu channel yang kemudian kontennya itu dicampur teman-teman ya. Nah, jadi di situ saya melihat bahwa konten campur-campur itu memang sulit untuk algoritma. Karena mungkin YouTube itu sendiri bingung ya, kita ini mau masuk di kategori yang mana. Nah, setelah kemarin saya menyarankan ya, kebetulan itu adalah saudara saya sendiri yang kemudian mengupload sebuah konten. Beberapa konten ikan-ikan itu dihapus dan akhirnya channel tersebut mengalami perkembangan yang sangat luar biasa. Saya pun kaget melihat tayangannya ya. Mungkin 3 minggu itu ada sekitar 4.500 ribu begitu. Jadi teman-teman bisa cek channelnya di sini ya, ada yang saya tampilkan di layar. Konten tersebut itu memang secara riset saya itu banyak peminatnya teman-teman ya, termasuk konten tersebut itu masuk kategori ASMR. Nah, kelebihannya itu di sini memang sangat gampang ya, gampang atau agak mudah dibuatlah seperti itu. Kenapa? Karena di situ terkait dengan pekerjaan, terkait dengan hobinya. Nah, bisa dibayangkan ketika kita produksi sebuah konten, akan tetapi yang kita produksi sendiri itu tidak terkait dengan minat, tidak terkait dengan keseharian kita. Ya, ingat teman-teman, ini adalah pengalaman pribadi saya membangun sebuah channel itu bisa menghabiskan sampai jutaan rupiah begitu sebagai modal. Nah, bayangkan ketika itu tidak sesuai dengan pekerjaan kita, tidak sesuai dengan minat kita, maka ada banyak hal yang kita korbankan. Mungkin korban waktu, korban tenaga, kemudian pikiran untuk membuat sebuah konten terkonsep, dan kemudian korban dana. Nah, tapi pada ujungnya kita tinggalkan. Nah, mungkin itu teman-teman, silakan teman-teman pelajari kembali terkait dengan update video short ini. Semoga konten ini juga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Harapan saya kita bisa sharing ya, karena saya juga seorang pemula yang mungkin sedikit bercerita terkait dengan pengalaman-pengalaman di channel sebelumnya. Oke teman-teman semuanya, salam YouTuber pemula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.